Selamat pagi, salam jumpa, salam Nusantara. Kita berjumpa lagi pada episode keempat yang sebetulnya hampir saja ditunda karena kemarin ada masalah dengan kesehatan. Cuman kami tetap berusaha konsisten untuk seminggu sekali tampil. Ya, memang sekarang cuacanya sedang terjadi pancaroba ya, dari yang panas terus hujan terus menerus. Lalu beberapa kawan-kawan kita juga banyak yang tumbang, termasuk saya gitu kan. Jadi hampir saja nggak bisa merekam karena suara agak perih ya, radang tenggorokan. Jadi teman-teman juga jaga kesehatan ya, gitu. Kita wajar ya, ini perubahan musim gitu ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai pertahanan negara yang kebetulan sedang ramai kemarin setelah debat capres yang kedua ya, debat capres yang kedua. Channel ini bukan untuk mengarahkan pada pilihan politik tertentu. Ini disclaimer dulu ya. Cuman kita membahas tentang pertahanan negara, terutama yang diperdebatkan di antara para ketiga capres itu, calon presiden kemarin. Baiklah, kita mulai. Apa sebetulnya pertahanan negara itu, buat apa, kepentingannya bagaimana? Untuk diketahui bahwa Menteri Pertahanan adalah jabatan yang termasuk dalam triumvirat selain Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri gitu ya. Jabatan di mana jabatan yang tidak bisa diganti dan memegang peranan penting ketika pemerintahan sedang dalam kondisi krisis bahaya, misalnya ada perang, ada kudeta atau bencana atau kondisi-kondisi darurat lainnya. Semua menteri bisa diganti, bisa dicopot, tapi yang tiga ini tidak bisa ya. Arti akan sulit dan itu akan melemahkan posisi pemerintahan sendiri. Jadi memang orang-orang yang jadi Menteri Pertahanan haruslah orang yang kompeten di bidangnya. Tapi tidak harus militer, sipil juga nggak masalah, asalkan memahami tentang dunia pertahanan. Dan kita, negara Republik Indonesia ini sudah pernah, seingat saya, dua kali punya Menteri Pertahanan yang dari sipil, dari zaman Pak Harto sekali, ya mungkin zaman Pak Harto satu kali, lalu zaman presidennya Pak SBY. Kalau salah mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Debat capres kemarin mengenai pertahanan yang paling ramai dibicarakan adalah tentang data pertahanan negara. Di sini saya tidak membela siapapun, cuman perlu dimengerti bahwa data pertahanan itu kan panjang ya. Kalau mau dibeberkan dalam waktu 1 menit kurang kayaknya mustahil kecuali langsung disebutkan angka totalnya saja ya. Data pertahanan negara itu kan kalau mau dipaparkan, dibeberkan semua, itu masuknya seminar nanti. Minimal sesingkat-singkatnya adalah 15-20 menit waktu yang dibutuhkan. Dalam itu pun sudah diolah dalam diagram statistik, dalam diagram Venn, dalam bentuk statistik, infografis yang lainnya, itu untuk mempermudah gitu ya. Jadi nggak bisa kurang dari 1 menit. Lalu kedua, itu tidak di muka publik gitu kan. Jadi kemarin saya apresiasi Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, bahwa dia nggak masalah akan menjelaskan pada Bapak Anies Baswedan di tempat yang lebih private gitu kan. Kalau beliau memang pengen tahu, nanti kan diundang, akan dibeberkan semua terbuka pada beliau oleh Pak Menhan gitu. Tapi tentu saja tidak depan publik. Kenapa? Data pertahanan negara adalah hal yang vital untuk dijaga bagi sebuah bangsa. Data pertahanan negara adalah hal sakral karena itu kunci ketahanan suatu bangsa. Untuk pengadaan anggarannya itu diproses dulu oleh DPR dari pengajuan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Presiden melalui Presiden, gitu kan, terus diajukan ke DPR. Itu pun rapat tertutup. Kalau tidak salah yang masalah pertahanan tuh Komisi 1 ya. Dan itu terdiri dari berbagai fraksi gitu kan. Nah, fraksi-fraksinya itu sendiri juga sebagian kan jadi fraksi partai yang mendukung Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ganjar Pranowo tentu saja ya kan. Jadi lucu kayak kalau ditanyakan langsung untuk menjatuhkan lawan gitu kan. Sebaiknya lebih bijak lagi gitu kan. Karena ini data yang sakral kali ya. Cuman salut dengan Bapak Prabowo yang bersedia untuk memberikan data itu pada Bapak Capres yang lain, asalkan tidak di muka umum gitu.
Selain itu tidak mungkin, secara waktu juga tidak mungkin gitu kan. Nah, lalu kembali ke pertahanan, kita bertahan dari apa sih gitu kan. Pertahanan negara itu kita mewaspadai ancaman dari dalam dan luar negeri. Contohnya kalau dari luar negeri yang paling sering dan berkaitan dengan video saya kemarin adalah serangan cyber ya. Serangan cyber bentuknya macam-macam, termasuk pinjol dan judi online itu juga termasuk serangan cyber. Lalu serangan budaya. Loh, kok budaya gitu kan? Budaya kan orang nari-nari itu kan, orang bangun candi. Oh, enggak juga. Budaya tuh banyak, luas. Jadi tidak hanya apa yang tradisional saja, enggak ya. Budaya tuh luas. Antara lain serangan budaya itu dalam bentuk ideologi yang masuk lewat budaya gitu kan. Misalnya komunisme, kapitalisme, liberalisme, termasuk diantaranya adalah LGBT. LGBT itu serangan budaya. Dan itu kalau dibahas semua satu persatu akan jadi episode-episode tersendiri itu nanti ya. Jadi insya Allah kita bahas lebih dalam. Kemudian dalam pertahanan negara yang berkaitan dengan data tadi, itu ada juga mengenai industri strategis gitu kan. Apa itu industri strategis? Industri strategis adalah industri yang menunjang kesiapan dan pertahanan negara dalam hal pertahanan ini ya. Misalnya kita udah punya 3 perusahaan BUMN yang merupakan industri strategis dalam hal pertahanan, yaitu kalau Angkatan Darat punya Pindad ya, perusahaan industri Angkatan Darat. Kalau Angkatan Laut punya PAL, PT PAL ya, Perindustrian Angkatan Laut. Lalu untuk udara kita punya IPTN, atau kalau sekarang namanya PTDI, perusahaan Dirgantara Indonesia itu. Nah, kemudian ada lagi PT LAN. PT LAN ini produsen dan penyuplai berbagai macam sistem radar, baik di kapal perang, di pesawat tempur dan pesawat pengintai, pesawat survei, lalu sistem radar di berbagai platform perang Angkatan Darat. Jadi luas sekali cakupannya tentang pertahanan ini ya. Lalu tentang penempatan radar gitu kan. Indonesia saat ini dikepung oleh radar Amerika di berbagai pangkalan militer Amerika, radar Cina yang ditempatkan juga oleh Cina sejak 10 tahun terakhir terutama ya, di sekitar garis pantai Indonesia. Australia itu punya radar yang super besar yang mereka tempatkan di bagian barat benua Australia, dan itu bisa, radarnya tuh sudah bisa mencapai wilayah kedaulatan Indonesia, terutama Indonesia Timur. Nah, di sini kan nampak bahwa sistem radar kita ini masih kurang ya. Ini juga hal yang digenjot oleh Kementerian Pertahanan melalui perusahaan-perusahaan PT LAN, dan juga kita impor sistem radar juga dari luar ya, supaya alih teknologinya lebih cepat lagi gitu kan. Jadi kita nggak sekedar beli tapi juga dipelajari supaya ke depan kita bisa memproduksi sendiri gitu kan. Lalu untuk PTDI, Industri Pesawat Terbang Nusantara, ini nanti kalau diceritakan gonjang-ganjing konfliknya naik turun dari zaman Bung Karno sampai Pak Harto sampai zaman sekarang, itu yang kemarin konfliknya ketika Presiden Megawati jadi presiden itu akan jadi satu episode tersendiri. Nah, itu menarik nanti kita bahas ya. Nah, insya Allah ya. Nah, PTDI sendiri oleh Pak Prabowo Subianto sejak menjabat 2019, beliau memanggil diaspora Indonesia yang dulu disekolahkan sama Bapak B.J. Habibie ke Jerman, ke Amerika, untuk belajar tentang teknologi dirgantara lebih dalam lagi. Itu dipanggil semua oleh Bapak Menhan dengan fasilitas dari Kemenhan, dipanggil semua untuk membangun lagi PTDI supaya bisa produksi lebih banyak lagi ya, lebih banyak dan lebih maju, lebih modern gitu. Untuk mungkin bikin pesawat tempur atau bikin apa, saya sendiri nggak tahu gitu kan. Nah, atau mungkin bikin rudal gitu ya. Nah, kita juga harus mandiri dalam pembuatan rudal ya. Nah, pokoknya banyak sekali ya
tentang anggaran pertahanan negara. Jadi intinya pertahanan negara adalah hal yang sakral dan rahasia, gitu kan. Dapur rumah tangga pertahanan dan ketahanan suatu bangsa. Bayangkan kalau intelijen asing itu ya, itu juga sudah punya banyak pos di dalam negeri ya. Mereka punya banyak pos di dalam negeri, ada di beberapa kota, dan mereka berusaha menggali informasi-informasi tentang Indonesia, rahasia-rahasia negara Indonesia, terutama adalah rahasia pertahanan, gitu kan. Bahkan pernah ada anggota TNI yang tertangkap oleh kontra intelijen TNI sendiri sebagai penyuplai informasi. Nah, itu langsung diproses, di penjara itu di Denpom. Jadi lucu ketika pertahanan negara harus dipublish hanya demi debat capres, itu kan konyol konyol sekali ya, nggak masuk logika juga ya. Jadi kembali lagi di sini, kita membahas, channel ini membahas geopolitik, ekonomi, sosial, budaya ya, bukan politik praktis. Jadi kita tidak mengarahkan ke siapapun ini, cuman kita di sini cuman membahas secara logika saja itu ya. Baik, demikian, terima kasih, mungkin bisa menjadi masukan untuk pemikiran, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.